lagi bersama channel RSP Law Office. Kali ini kita kedatangan salah satu organisasi independen dan non-profit, yaitu SKPPHI, Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum di Indonesia. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih buat senior-senior kanda-kanda. Abang Ketum, Siap. apa kabar hari ini, Abang? Kabar baik. Abang Wakil, Luar biasa. Abang Sekjen senior, Mantap. mantap. Woi, pakai kode-kode apa nih? Ya kan belum saya bahas. Enggak, kalau begini ini memang dari dulu saya suka angka begini. Metal ya? Iya, jadi Oke. metal ini melambangkan roh dan jiwa kita bisa bereforia. Wow, amazing. Peace. Kalau Fis, Kalau peace bisa juga damai ya kan. Tapi gini juga boleh karena ini iya. oke, pemirsa, baru aja pembukaan udah ngasih kisi-kisi ya kan. Aduh, ini Pak Ketum, Pak Waketum, Pak Sekjen, mengenai pesta demokrasi saat ini, bagaimana tanggapan dan pandangan SKPPHI? Coba monggo dijelaskan, Pak Baik. Ketum. Terima kasih Bung Joel sudah membuka tadi ya. Jadi prinsipnya SKPPHI sebagai lembaga non-profit, sebagai mitra pemerintah dalam konteks ya kebijakan publik dan penegakan hukum. Oke. Artinya bahwa penyelenggaraan pemilu ini adalah satu ruang lingkup dalam suatu kebijakan publik. Ya. Ya kan? Nah, satu kebijakan publik itu artinya yang sangat luas, di mana penyelenggaraan pemilu ini adalah sebagai awal nantinya untuk memilih pemimpin, ya, yang namanya presiden dan wakil presiden, pemilihan wakil rakyat baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan tingkat kota. Nah, artinya mereka-mereka ini nanti yang terpilih, mereka yang disebut sebagai penyelenggara negara yang nantinya membuat satu kebijakan publik secara umum untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh karenanya SKPPHI berpandangan seharusnya atau memang sudah sepatutnya penyelenggaraan pemilihan umum ini atau pemilu ini berjalan dengan dengan aturan, ya, regulasi yang sudah ada, lalu juga menjaga termasuk juga memperhatikan etika dan moral di dalam proses pelaksanaannya. Jangan sampai ada yang namanya seperti pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran secara administrasi atau pelanggaran dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan kampanye misalnya. Oke. Misal saya kasih contoh yang lagi hangat, bahwa dalam proses pemilu ini kan yang sangat hangat dibicarakan itu mengenai keputusan MK. Ya. Ya kan? Lalu yang kedua keputusan DKPP. DKPP. Oke. Ya, artinya bahwa dinyatakan di sana ketua umum dinyatakan melanggar etik. Begitu juga dengan ketua Mahkamah Konstitusi juga dinyatakan melanggar etik, kan begitu. Nah, ini kan suatu proses-proses telah terjadi suatu kebijakan suatu kebijakan yang nantinya berpengaruh terhadap proses pemilu ini. Apabila nanti misalnya siapapun nanti pemenangnya, anggaplah yang diduga melanggar etik tadi, lalu dihasilkan seorang pemimpin, maka ini berpengaruh nanti pada proses pembuatan kebijakan publik gitu kan. Nah, ini yang jadi fokus SKPPHI berpandangan sudah seharusnya memang proses penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Sehingga nanti apapun yang dihasilkan dari pemilu ini adalah karena memang proses-proses demokrasi yang ujung-ujungnya bermanfaat pada kehidupan masyarakat ataupun perjalanan negara ini ke depan. Kira-kira begitu. Berarti saya bisa ambil sedikit gambaran bahwasanya calon-calon pengambil
kebijakan lah ini, ya kan? calon-calon yang Calon-calon yang nantinya. terpilih nantinya, ya kan? Nah, terkait isu-isu yang lagi berkembang nih, yang tadi Ketum sampaikan, ada nggak masukan dari Waketum lah? Ada tambahan nggak gitu? Coba. Baik, terima kasih. Siap. Bung Joy. Siapkan dah. Ya. Jadi kita dari SKPPI ini adalah organisasi independen. Sampai hari ini juga kita tidak memihak kepada salah satu pasangan capres manapun ya. Karena bagi SKPPI itu semua pasangan calon capres dan cawapres ini adalah putra-putra khususnya yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi siapapun yang nanti akan menang dalam pemilu, kita dari SKPPI pasti mendukung karena kita adalah mitra strategis pemerintah dan masyarakat pada umumnya, khusus di bidang penegakan hukum dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, kami dari SKPPI menghimbau kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu agar lebih mengedepankan ide gagasan untuk kemajuan bangsa. Jadi tidak selalu menyudutkan pihak tertentu, menyudutkan pasangan yang lain, dan ya sebagaimana kita lihat dalam debat-debat sebelumnya ya. Jadi ada pemberian nilai sebagainya itu menurut hemat kami lebih bagus di energinya itu dihabiskan untuk ide-ide kemajuan bangsa pada nanti setelah terpilih. Oleh sebab itu kami juga mengimbau kepada masyarakat. Ini masyarakat kan sudah punya medsos semua ya, sudah punya medsos, punya pengetahuan yang banyak tentang dunia politik. Jadi agar lebih bijak dalam menentukan pilihan nanti pada saat di TPS. Karena pemilihan ini apa yang masyarakat pilih adalah untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan pernah memilih itu karena money politik, ada uang baru dipilih, ada bantuan baru dipilih. Jadi pilihlah sesuai rekam jejak yang masyarakat ketahui itu sendiri. Jadi tidak termakan isu-isu negatif, fitnah-fitnah gitu. Kita juga SKPPI ini menyaring semua isu-isu yang tidak benar gitu. Jadi kita selalu mengedepankan fakta yang terjadi. Kurang lebih begitu kalau pandangan dari SKPPI. Saya mau tanya senior saya nih di GMKI, senior Kanda. Ini saya menyikapi ada yang namanya perbuatan ya, yang artinya menyalahi aturan dalam pencalonan yang baru-baru ini kita ya lagi memang hangat itu kan. Tanggapan abang itu gimana? Saya kurang berani nih kalau ngomong itu. Biar abang. Ya, abang udah paham dalam hal ini. Ya. Jadi saya menguatkan posisi kami sebagai lembaga independen. Jadi kita ini kembali lagi bahwa SKPPI di sini tidak berpihak ke politik manapun. Tetapi peranan SKPPI adalah bagaimana mengedepankan perpolitikan ini berdampak secara ekonomi dan manfaatnya bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, fokus kami adalah sebagai laboratorium kader untuk mempersiapkan para ahli hukum. Karena memang tanpa disadari bahwa negara ini memang didirikan berdasarkan landasan hukum itu. Ya. Karena hukum itu juga merupakan panglima negara, jadi memang harus kita hormati. Nah, terkait dengan isu-isu hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, kami dari SKPPI menilai bahwa memang hukum harus ditegakkan dan tidak boleh diperjualbelikan, karena hukum bukan pelacur. Kan gitu. Hukum ini harus didedikasikan dan bagaimana hukum ini juga harus disuarakan supaya penegakannya benar. Kita ini datang dari person-person yang tidak melihat bahwa kita mendapatkan keuntungan dari gerakan kita ini. Tetapi bagaimana kami dengan mental, dengan ilmu hukum yang kami miliki, dengan secara akademisi kami mampu mengisi ruang-ruang gelap tersebut. Apalagi penegakan hukum kita kan saat ini carut marut. Kami dari profesi yang berbeda. Artinya apa?
dalam keilmuan kami ada kemungkinan ada akademisi, ada praktisi. Lalu kami menyikapi terkait dengan hukum saat ini memang menjadi PR, pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan. Oke. Ya, contohnya saja di depan mata kita tidak usah dulu berbicara tentang, karena terlalu sensitif kalau kita bicara tentang putusan MK dan sebagainya. Kita harus memperbaiki sistem peradilan saat ini. Ya, sepakatnya. Kita harus bisa sebagai think tank yang paling depan, walaupun kemudian orang tidak sepakat dengan SKPPI. Garda terdepan katakanlah seperti itu ya Bang. Ketika kami misalkan memberikan pikiran kami untuk bagaimana merubah sistem peradilan, artinya bukan merubah di arah yang negatif, tetapi kita mulai dari hal terkecil saja. Bagaimana jam-jam persidangan itu secara tepat waktu, ya kan? Lalu bagaimana sistem di meja hijau itu berjalan dengan substansi hukum, ya kan? Lalu bagaimana analisa daripada hakim ataupun jaksa dalam perkara pidana bisa memberikan hal-hal positif dalam pembangunan hukum. Itu yang tidak ditemuin dan jarang ditemuin saat ini. Lalu kalau ketika ada yang kritisi, maka ya siap-siap saja kita dibenci. Tapi bagi SKPPI, karena ini adalah lembaga independen dan non-profit, kita menjadi garda terdepan. Nah, terkait dengan isu-isu yang hukum yang ada, kita sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat, kita tetap akan mengkawal. Jadi kita akan melihat kebiasaan di SKPPI itu adalah dalam merumuskan masalah itu tidak dengan tanpa data. Jadi kita akan mengakumulasi, mendeteksi secara substansi apa nih yang harus diberikan solusi. Jadi tidak langsung ngejudge, tapi kita akan memberikan dalil disertai dengan bukti-bukti. Nah, Bung tadi menyinggung terkait dengan pemilihan. Jadi memang sikap SKPPI memang jelas dan tegas di dalam proses pemilu ini. Kami dari SKPPI menyatakan bahwa kita saat ini bukan hanya memilih pemimpin rakyat, tapi kita sedang mempersiapkan pemimpin yang merakyat. Itu dua substansi yang berbeda. Ketika kita memilih pemimpin yang merakyat, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pemimpin yang peduli terhadap isu-isu hukum atau peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan yang harus memang dituntaskan dan peduli terkait dengan hal fundamental, yaitu kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Itu saja. Jadi masyarakat juga harus pintar, karena memang 14 Februari itu berapa hari lagi ya? Dari sekarang itu 7 hari. Sekitar 8 hari lagi. Untuk 8 hari lah kita bilang. Ya. Di bilik itu kan hanya butuh 5 menit. Jangan kali 5 menit. 10 detik sudah selesai. 1 menit. 1 menit lah ya. Katakan tapi jangan juga kesalahan 1 menit menjadi kesalahan 5 sampai 100 tahun dan akhirnya anak cucu kita merasakan kegagalan itu. Kan gitu kan? Jadi jangan juga dengan iming-iming. Nah, ini yang perlu kami tegaskan dari SKPPI. Setiap orang yang mau mencalonkan anggota legislatif, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional ya, itu kan bukan orang yang sekedar hanya ajang coba-coba saja. Artinya dia akan mempersiapkan materinya, akan mempersiapkan gagasannya, idenya untuk kepentingan masyarakat. Namun yang terjadi memang di dalam beberapa kesempatan pesta demokrasi, hal itu tergadaikan karena melihat sikon masyarakat yang juga tidak teredukasi dengan bagaimana memilih dengan hati nurani. Ya. Bayangkan saja kalau saya baca di media gitu, referensi media, kita baca mau menjadi calon DPR RI dari Jakarta menghabiskan 30 sampai 40 miliar. Saya pribadi 30 Bang Jo, ya, kalau saya pribadi 40-30, 30-40, saya lebih bagus pulang kampung. Saya buat peternakan, saya buat ya hal-hal yang bermanfaat lah bagi saya. 30 jangka panjang. Iya benar. Saya buatkan uang ke bank menjadi deposit
saya hanya makan uang deposit. Itu lebih bermanfaat ketimbang saya ngasih 40 lalu saya memperjuangkan itu harus menjadi 100. Tapi kan Bang, faktanya ada calonnya. Makanya karena begitu, inilah yang harus kita edukasi. Jadi melalui video ini, melalui tayangan ini, kami mau mengadvokasi dan kami akan mengedukasi masyarakat secara tegas agar memilih bukan karena money politik. Oke. Nah, jadi kami melabelin bahwa bagi orang yang memberikan sogokan untuk memilih dia dan orang yang menerima sogokan itu adalah perbuatan amoral. Amoral ya. Iya. Etikanya sudah tidak ada itu. Lalu janganlah memikirkan anggota dewan itu mewakili kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya ada hubungan simbiosis mutualisme kira-kira untuk bisa saling melengkapi dalam proses pemilu. Tapi kalau dikasih Bang, kalau dikasih sama ini, ambil aja nggak apa-apa kan? Tolak. Lalu kita buat fakta integritas kepada para calon. Hei para calon, kalau dia berani, kita buat fakta integritas di notaris. Kalau dia tidak mengerjakan visi misi ketika dia duduk, maka dia siap dipenjarakan karena dia melakukan penipuan. Pasalnya ada di KUHP. Kan lebih real itu. Jadi dia tidak berani lagi kesana kemari menjual jualannya. Lalu jualannya itu ya sudah, kalau saya sudah jadi ya say goodbye. Nah itu. Jadi kita tegas di SKPPI ini. Bayangkan saja kami ini datang dengan keterbatasan kami. Oke. Ya, didirikan dari kami, oleh kami, untuk banyak orang. Untuk kepentingan rakyat. Jadi kami bilang dari kami, untuk kami, untuk kepentingan umum lah. Tapi kan impact-nya untuk masyarakat juga gitu kan. Ya itu biarkanlah. Biarlah Orang yang menilai. menyimpulkan ya kan. Tadi sudah dijawab dengan lugas materi pertama. Saya mau tanya ini untuk perspektif SKPPI memandang pemilu saat ini seperti apa gitu. Pemilu? Ya. Oke, baik. Pandangan SKPPI terhadap pemilu saat ini. Pemilu itu memang adalah yang sangat mendasar untuk menentukan arah bangsa ini ke depan mau seperti apa. Itu ditentukan dari proses pemilu saat ini yang memang dilaksanakan secara demokratis. Ya. Karena pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang mana Republik Indonesia ini kan adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Nah, makanya kalau kita lihat sebenarnya proses-proses dari pelaksanaan pemilu sekarang ini, kita lihat memang ada gejolak-gejolak yang mana itu mendapat kritik-kritik dari masyarakat kan. Jadi di mana ada hal-hal yang itu sampai sekarang ini terus dipertanyakan. Salah satu contoh mengenai pencalonan dari salah satu pasangan cawapres. Kita sudah sama-sama tahu kan? Oke. Lalu yang kedua mengenai persoalan administrasi dari pasangan cawapres, yang hal mana kan itu bagian dari proses administrasi yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara dari pelaksanaan pemilu ini. Nah, jadi semua itu kan bermuara pada akhirnya nanti kalau proses pemilu ini tidak fair atau tidak dilaksanakan berdasarkan aturan yang benar, maka kemungkinan nanti kan hasilnya pun menjadi tidak legitimate dia. Ya kan, dinilai gitu kan, walaupun nanti terpilih karena ada proses administrasi yang tidak benar atau juga diduga tidak benar, itu kan jadi tidak legitimate dia nanti kepemimpinan yang terpilih ini di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, makanya kalau dari segi pandangan SKPPHI melihat seharusnya memang pemilu itu dilaksanakan idealnya begitu ya. Idealnya ya mengikuti saja apa yang sudah diatur, kan toh ada undang-undang tentang pemilu sudah ada aturannya. Lalu ada peraturan turunan di bawahnya. Supaya tinggal diikuti saja semuanya itu.
Jadi dilaksanakan secara demokratis agar hasilnya pun nanti bisa demokratis hasilnya itu, jadi bisa diterima oleh semua pihak. Nah, kalau proses pemilu ini legitimate-nya diakui, diterima semua oleh di kalangan nanti masyarakat, maka kita berpandangan kemudian pihak-pihak yang terpilih ini dalam menyelenggarakan negara ini ke depannya itu, ya kita berharap memang semuanya semua keputusannya itu untuk kepentingan rakyat, baik dalam konteks kebijakan publiknya, baik juga dalam konteks penegakan hukumnya. Kira-kira begitu sih sebenarnya pandangan umumnya. Apa kritik SKPPI terhadap pemilu ini? Nah, ini yang tukang-tukang kritik siapa kira-kira? Coba saya mau lakukan siapa di antara berdua nih, Pak. Pak Ketum atau Sekjen nih? kritik nih. Lebih kritik dan lebih kritis. Siapa yang lebih kritis nih? Siapa nih? Kalau jadi kita memang dalam menjelang pemilu ini harus melaksanakan secara demokrasi sudah penting ya. Oke. Tapi di atas demokrasi kita harus bahagia menghadapi pesta demokrasi ini. Ya. Karena bagaimana mungkin kalau kita tidak bahagia maka hasilnya tidak akan sempurna kan begitu. Nah, tetapi lebih jauh lagi tentang kritis kami terhadap proses pemilu, setidaknya begini. Kami peduli dengan bangsa yang besar ini yang bernama Indonesia ini. Oke. Kami ini kan putra-putra Indonesia yang meyakini bahwa negara ini akan sebagai negara power yang dedikasinya akan bermanfaat kepada masyarakat. Itu yang kami harapkan. Cita-cita kami begitu. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada siapapun para peserta paslon itu, makanya penegasan kami SKPPI tidak mendukung siapapun. Oke. Secara lembaga. Independen ya? Ya, independen. Tapi mungkin secara person, ya kemungkinan ada saja yang didukung. Namanya itu kan hak demokrasi. Tapi bagi kami ketika siapapun yang menang di dalam pesta demokrasi ini, baik nomor 1, 2, dan 3, yang kita perlukan adalah bahwa kita tetap pada Pancasila. Pancasila, sila 1 sampai sila 5. Apalagi di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu yang kita mau. Bagi siapapun nanti yang terpilih dengan pilihan masyarakat, kami pikir itulah adalah yang terbaik, ya, tidak mendiskreditkan para calon yang kalah atau yang menang dan sebagainya. Tapi marilah kita berdemokrasi dengan secara santun. Maka perlu tadi kan proses demokrasi itu secara bahagia. Agar apa? Agar pilihan masyarakat itu adalah menentukan nasib bangsa dari 5 sampai 100 tahun berikutnya. Ya, kita perlu orang-orang yang fokus terhadap kepentingan masyarakat. Jadi kritisnya, tolong jangan membuat masyarakat ini menjadi pelacur. Jadi jangan membuat masyarakat jadi pelacur. Dengan cara apa? Dengan memberikan uang atau gratifikasi kepada masyarakat untuk memilih Anda. Oh, itu definisinya pelacur tadi ya? Tapi datanglah kepada masyarakat bicara tentang ide dan gagasan seperti yang disampaikan oleh rekan saya Bung Ernest, ya kan? Supaya apa? Supaya ya, Indonesia ini menjadi Indonesia yang seutuhnya, Indonesia yang paripurna. Ya. Kalau kita melihat sejarahnya bangsa ini didirikan dengan tumpahan darah, hari ini kita harus melanjutkan visi misi para founding father dengan membangun Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu dia kritisnya. Oke. Nah, harapan SKPPI akan pesta demokrasi saat ini. Nah, ini Bang Ernest lah. Ya. Ketua Ketum. Ya. Silakan Kanda. Terima kasih, Bung Joy. Ya. SKPPI berharap ya melalui tayangan ini pemilu ini tahun 2024 ini berlangsung damai. Semuanya pesta demokrasi ini berjalan lancar. Kami juga menghimbau kepada para aparat penegak hukum, TNI, Polri, BIN sebagai institusi pengawal negara, kementerian dan sebagainya agar
mengambil sikap netral sebagai aparat penegak hukum, tidak mendukung salah satu capres manapun dan melaksanakan kewajibannya ya. Jadi netral. Kemudian kepada para paslon capres dan cawapres ini, ketika nanti terpilih, kami sudah mencatat apa saja yang menjadi visi misinya. Nah, ini harapan kami ketika nanti terpilih, kami akan kawal juga karena jejak digital ada semua dalam medsos. Jadi kalaupun nanti terpilih siapapun itu ya, paslon 1, 2 atau 3, kita menghimbau, kita berharap agar visi misinya tersebut dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar janji-janji manis kepada masyarakat pada saat menjelang pemilu, tapi setelah dicoblos lupa kepada masyarakat. Jadi SKPP akan mengawal jejak digital tersebut. Semua sudah ada. Nah, jadi harapan kita juga masyarakat ini dipikirkan kemajuannya. Jadi capres cawapres yang menang ini benar-benar tujuannya untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat. Karena sampai hari ini kita belum jadi negara maju. Kita masih negara berkembang, banyak juga masyarakat miskin. Jadi jangan pernah berkhianat kepada rakyat. Oke, tibalah waktunya. Sesi berikutnya, don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Lembaga Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia, SKPPHI, dengan ini menyatakan sikap. 1. Meminta kepada stakeholder baik paslon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif dan terutama para tokoh-tokoh partai untuk tetap menyambut pesta demokrasi sebagai proses pemilihan yang dilakukan secara dewasa, bahagia, dan gembira. Yang kedua, kami meminta kepada kepala tertinggi negara, dalam hal ini Presiden, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Badan Intelijen Negara serta aparatur sipil lainnya untuk tetap konsisten membangun dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. 3. Menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dihormati dan ditaati bagi setiap warga negara. 4. Mengutuk keras kepada calon-calon yang berkompetisi dalam pesta demokrasi pemilu yang dengan sengaja melakukan praktek-praktek suap, money politik, dan gratifikasi, karena tindakan ini merupakan cacat moral bagi masyarakat. Yang kelima, kami meminta kepada masyarakat untuk menolak money politik yang berpengaruhi sikap dan tindakan pada proses pencoblosan. Dan perlu diingat bahwa kesalahan 3 detik di dalam bilik pencoblosan menjadi kesalahan 5-100 tahun dan bahkan lebih untuk pembangunan Indonesia, sebab kita sedang memilih pemimpin yang merakyat dan bukan sekedar pemimpin rakyat. Yang keenam, kami menyoroti kepentingan-kepentingan para pasangan calon agar menghentikan polemik dan politisasi atas setiap kondisi dan peran serta masyarakat. Namun, kami mengingatkan agar menjalankan amanah ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih sigap dan dewasa untuk memilih pemimpin yang merakyat. 7. Mengajak para paslon dan calon untuk tetap tunduk kepada proses hukum dan penegakan hukum dan tidak memakai cara-cara lama untuk melakukan intimidasi sehingga menyebabkan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu ini, serta meminta kepada penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga fitrah dan tidak memiliki kepentingan apapun selain untuk membangun Indonesia agar sejahtera. Kedelapan, mengajak masyarakat untuk tetap berperan dan menentukan pemimpin rakyat yang tidak anti terjadi isu-isu
politik, dan mempelajari ilmu saintis semata. Karena yang menentukan masa depan bangsa seterusnya adalah sikap masyarakat dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan. 9. Meminta kepada setiap pengusaha-pengusaha agar tetap menahan diri dan tidak berperan sebagai perusak masa depan bangsa hanya karena menjaga stabilitas kepentingan pribadi. Karena kejahatan-kejahatan pengusaha dan pengusaha curang dapat merubah masa depan bangsa Indonesia. Demikian sikap SKPPHI agar Indonesia menang dan meraih kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Penutup, salam keadilan, salam penegakan hukum. Teriring, salam dan perjuangan kami DPP SKPPHI.